Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Paimin APMM selaku Kepala Dinas Kearsipan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. Yang terhormat Ibu Supiyati selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan serta sebagai Ketua Panitia. Yang terhormat Saudara Indra Devandra selaku CEO SIP Publishing. Yang terhormat Saudara Golagong selaku narasumber travel writing. Yang terhormat Saudari Diana K selaku moderator. Dan yang terhormat Bapak, Ibu, dan saudara peserta, baik yang berada di ruang auditorium perpustakaan Mula Malurung maupun yang mengikuti Zoom di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan Tidak ada suaranya? Ya, baterainya low. Oke, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, nikmat dan karunia-Nya sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat tersebut kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara pelatihan dan lomba menulis travel writing Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan SIP Publishing dalam gerakan 1000 penulis pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Sholawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khatimal anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Perkenalkan, saya Malika Rustiawi Jayanti. Mohon izin memandu acara pada malam hari ini. Selanjutnya atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri pelatihan dan lomba menulis travel writing sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan bukunya. Hadirin yang berbahagia, saya akan menyampaikan rangkaian acara pelatihan dan lomba menulis travel writing sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, menyanyikan lagu Mars Perpustakaan. Keempat, sambutan Ketua Panitia. Kelima, sambutan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang sekaligus membuka pelatihan dan lomba menulis travel writing. Ketujuh, sambutan dari CEO SIP Publishing dan kedelapan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Untuk acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan. Pada hadirin dimohon berdiri.
Mencerdaskan kehidupan bangsa Pancasila. Cerdaskan kehidupan bangsa Pancasila. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara keempat yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Ibu Supiati kami persilahkan. Saya agak naik ya Bu, soalnya kan Bapak saya kecil, nanti kalau di bawah tidak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Paimin APMM, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. Yang kami hormati Ibu Dianake selaku moderator. Yang kami hormati teman-teman staf bidang perpustakaan, tak lupa narasumber dari Golagong itu ya, kemudian dan owner SIP Publishing, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam ini kita semua dapat nikmat, selain nikmat dan Islam, iman dan Islam, ada dua nikmat lagi yaitu sempat dan sehat. Ngerti nggih? Karena sempat, karena sehat kita sempat, karena kita sempat berarti tidak ada halangan, kan ngerti nggih? Bisa saja tidak sehat tapi tidak sempat, ada tamu di rumah atau tiba-tiba ada kegiatan mendadak. Jadi monggo senantiasa. Dan nikmat yang selanjutnya adalah nikmat kita yang pada malam hari ini akan mendapatkan ilmu menulis travel writing dari narasumber kita yang sudah tidak diragukan lagi dari Golagong. Selamat datang Bapak Ibu di Perpustakaan Mula Malurung Kabupaten Lumajang. Selamat menimba ilmu, semoga ilmunya bermanfaat dan lombanya semuanya menang. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber Golagong dan SIP Publishing yang telah bekerja sama dengan kami. Sekali lagi kami tidak bisa membalas apa-apa. Katanya kalau versi bahasa Jawa, Bondowoso lemai teles.
sing kuwasa sing bales ngoten nggih. Kalau bahasa Arabnya barokallah. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua, baik yang memberikan ilmu maupun yang meneri ilmu nantinya. Ikuti, mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu tetap semangat nggih, malam-malam bersedia menghadiri undangan kami. Ini bukan dimaksud apa-apa karena terbatasnya waktu, banyak kegiatan yang kami laksanakan sehingga dipilihlah kegiatan penulisan ini di malam hari. Mboten napa-napa nggih? Nggih, sambil ini kan cuaca dingin, musim kemarau, bisa menambah semangat sehingga agak apa ya, bisa pemanasan keringetan. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Perlu diketahui juga bahwa kegiatan ini dibiayai dari anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. Sekali lagi, selamat menempuh ilmu dan mengikuti lomba. Mudah-mudahan bermanfaat dan menang. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila pelayanan kami kurang berkenan, baik itu mungkin hidangan, tempat, atau waktu yang mungkin molor. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang mohon maaf yang tak terhingga. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Panitia. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Supiyati. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang, sekaligus dimohon untuk membuka acara pelatihan dan lomba menulis travel writing pada yang kami hormati Bapak Paimin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati SIP Publishing, SIP apa SIP? SIP Publishing dari Purwokerto nggih. Iya betul Pak, dari Purwokerto. Narasumber kita Golagong, terima kasih sudah berkenan memberikan ilmu kepada kami semua yang ada di Lumajang. Nyun sewu para bapak Ya. dan bapak ada. Para bapak dan ibu Terus ya. para bapak dan ibu yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang terpilih. Kasih berapa? 3 bungkus apa 4 bungkus? 2 bungkus. Orang-orang terpilih karena apa? Kalau tidak terpilih tidak mungkin hadir. Panjenengan di sini ini termasuk punya niatan baik yang ingin menimba ilmu betul-betul dari narasumber kita itu Golagong dan SIP Publishing. Ini kesempatan langka, yang sewu di 2023 ini termasuk kesempatan yang paling spektakuler bagi kita semua yang ada di Lumajang. Ingin berbagi ilmu dari para narasumber yang cukup berpengalaman sehingga para bapak dan ibu yang hadir pada malam hari ini kiranya bisa menimba ilmu yang sebaik-baiknya sehingga penulisan yang panjenengan lakukan nantinya betul-betul menjadi inspirasi pemikiran panjenengan untuk memajukan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat undang-undang pembukaan undang-undang kita tahun 1945 bahwa kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya panjenengan yang ada di sini termasuk berkesempatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya kami berharap proses pembelajaran maupun lomba yang akan dilakukan nantinya betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Kami berharap tulisan yang panjenengan goreskan di dalam kertas maupun laptop komputer panjenengan nantinya betul-betul tulisan yang penuh makna lah. Gitu. Segera mengingatkan kepada kita semua, mohon maaf, aku dan saya itu sama gitu. Aku dan saya itu artinya sama, tetapi kadang-kadang beda makna ketika salah penggunaan. Misalnya kita bercakap-cakap, kalau bahasa Jawa, Jawa semua, jangan dicampur-campur.
kalau bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia dicampur jadinya nanti berkesan sombong. Misalnya kita pakai kata aku, itu berkesan sombong ketika kalimatnya tidak sesuai. Sebaiknya kalau menggunakan bahasa Indonesia semua, jangan pakai campuran dengan bahasa Jawa. Indonesia, Jawa kan ngoten. Terus kemudian saya juga sekedar mengingatkan di forum ini, kalau kami dan kita itu kan berbeda. Kami itu antara aku dan dia, antara aku dan dia itu kami. Tapi antara aku, dia dan semuanya itu kita. Jangan sampai nanti yang jauh kadang-kadang di jajaran, di lembaga pendidikan, di forum-forum, di film, di sinetron kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah penempatan. Oleh karenanya saya mengingatkan kepada para bapak dan ibu sekalian, gunakan kata dan kalimat yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan beda makna, justru menyempurnakan makna yang panjenengan tuliskan nantinya. Jangan sampai nanti hanya gara-gara kalimat yang tidak tepat menjadi penghalang bagi panjenengan untuk penilaian penulisan panjenengan nantinya. Saya berharap kepada kita semua, kiranya EYD yang sudah digagas oleh tokoh kita itu betul-betul kita lakukan. Panjenengan kalau membaca naskah, membaca sastra lama, itu tatanan kalimatnya sangat indah sekali. Jadi beliau-beliau yang sebagai tokoh bangsa itu betul-betul memperhatikan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kita yang hidup pada saat ini kadang-kadang lupa. Yang jauh kalau membaca abjad itu, kalau saya boleh mengatakan, orang Papua itu lebih baik dari kita. Bayangkan ya, A, B, C, D, E kan E, tidak ada E. Kita masih menggunakan ada E, ada E, tapi orang Papua tidak ada E, semuanya E. Misalnya mereka, tentang itu orang Papua, orang-orang wilayah timur lah. Itu memperhatikan abjad mereka itu. Jadi semua huruf yang ada huruf E dibaca E bukan E. Mereka ya mereka, bukan mereka, tapi mereka. Tentang ya bukan tentang, tapi tentang. Gitu ya. Itu kita berbagi ilmu dari bahasa-bahasa Nusantara kita, dari suku ke suku, dari Jawa ke Papua. Saya pikir Nusantara kita sangat luas sekali. Panjenengan kalau mau menulis, mengungkapkan sebuah cerita, silakan mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya untuk memperkaya khazanah ilmu yang panjenengan utarakan di tulisan nantinya. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, kiranya itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak-banyak karena ini malam ini luar biasa. Panjenengan mau datang ke perpustakaan itu luar biasa, apalagi malam. Yang jauh siang, pagi sampai sore itu yang datang ke perpustakaan bisa dihitung, bisa kita hitung. Yang saat ini panjenengan datang malam luar biasa. Saya terima kasih kepada para bapak dan ibu sekalian yang sudah hadir di ruang auditorium ini. Mudah-mudahan kedepannya perpustakaan semakin dikenal oleh masyarakat, bisa meningkatkan minat baca dan bisa meningkatkan kunjungan perpustakaan. Kegiatan pada malam hari adalah merupakan salah satu upaya teman-teman pustakawan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lumajang ini untuk memperkaya khazanah ilmu. Yang jauh anggaran yang dialokasikan buat kegiatan seperti ini sangat minim sekali, sehingga teman-teman bagaimana caranya bisa bekerja sama dengan lintas sektor, bisa dengan pihak perbankan, swasta, perusahaan, ini dengan para narasumber, ini kerjasama yang luar biasa. Terima kasih kepada para narasumber maupun si publishing ini sudah berkenan untuk memberikan ilmunya kepada kami yang ada di Lumajang ini. Kiranya betul-betul tidak terpaku pada malam hari ini saja, tapi bisa dilakukan pada kegiatan yang lain nantinya. Kiranya yang bisa kami sampaikan dengan mengucap basmalah pada malam hari ini tanggal berapa? Tanggal 22 Agustus tahun 2023, kegiatan pelatihan dan lomba menulis travel writing bisa kita buka. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Paimin APMM, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang yang telah memberikan sambutannya dan membuka kegiatan pelatihan, penulisan dan lomba menulis travel writing. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah acara pembukaan pelatihan dan lomba menulis travel writing ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin sekalian, sampailah kita sekarang pada acara pokok, yakni pelatihan dan lomba menulis travel writing bersama Golagong yang akan segera kami serahkan sepenuhnya kepada saudara moderator selaku pemandu pelatihan. Kepada saudara Diana Kay kami persilahkan. Dan kami mengucapkan selamat mengikuti acara pelatihan dan lomba menulis travel writing. Semoga sukses. Atas nama pembawa acara kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Marilah kita tutup acara pembukaan pelatihan dan lomba menulis travel writing dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Diana Kay. Baik, terima kasih Mbak Malika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Indra dari SIP Publishing. Selamat Selamat malam malam, Mbak. ya Mas Golagong sekaligus guru saya di kelas menulis Golagong. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir di auditorium, Pak Paimin dan Bu Sutiati, dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting. Tidak terlalu lama ya saya untuk langsung saja kepada Mas Golagong untuk memulai memberikan materi. Monggo silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Mbak Diana? Ya, bisa dimulai untuk langsung memberikan materi. Oh, oke. Ya. Ya. Selamat malam buat jadi saya langsung mulai ya. Iya, silakan. Oke, nanti saya langsung share. Oke, selamat malam buat semua ya. Wah, ini luar biasa. Para pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lumajang ya. Oke, terima kasih juga yang sekarang hybrid di grup WA atau di YouTube atau yang sekarang juga sama-sama online ya. Malam ini saya akan share screen dulu ya. Malam ini kita akan bicara soal travel writing. Udah muncul belum? Muncul ya? Dra, sudah muncul, Dra? Sebentar. Halo? Wah, ini apa? Ngegesek ya? Ini muncul udah muncul. Udah muncul ya? Udah muncul. Sebentar, Dra. Aduh, ini lagi anget. Satu lagi anget-angetnya sebentar. Bentar dulu ya. Bentar. Ada sisa. Nggak keburu makan. Bentar Bu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepada teman-teman yang angkatan pertama ya, Dra ya. Iya, Angkatan betul. pertama, selamat ya. Ini buku pertama. Selamat traveling sambil nulis buku bersama saya.
Dari Indonesia ke India, Kamboja hingga Korea. Ini buku pertamanya, ini buku keduanya. Nah, ini buku keduanya, Keliling Indonesia hingga ke Beijing dan Mekah. Ini yang oh jadi ini sorry, ini tuh ada dua, mana nih? Memori Indah Perjalanan dari Lai Uhu sampai ke Dubai, luar biasa. Jadi ada 3 buku. Nah, hari ini mudah-mudahan bisa lebih banyak buku lagi. Travel writing itu catatan perjalanan. Orangnya travel writer. Nah, di Indonesia sebetulnya di era saya waktu muda belum dikenal istilah travel writer atau jenis tulisan travel writing. Dikenalnya catatan perjalanan. Saya disebutnya apa? Petualang atau traveler. Biasanya disebut traveler. Nah, ini saya ada foto di Hat Yai, perbatasan Malaysia dan Thailand. Nah, traveling, apa sih yang Anda lakukan? Jalan-jalan saja atau sambil nulis? Kira-kira ada yang mau testimoni nggak? Satu orang, raise hand. Silakan. Mbak Diana, nah ini, Ya, ya. Nani Suka. Nani Suka ini peserta ya di sini ya, bukan yang offline ya. Silakan, Nani Suka. Udah jalan-jalan kemana? Halo, mute-nya dibuka. Mikrofonnya dibuka. Nani Suka, dibuka itunya mikrofonnya. Ada Oma nih dari Lok Semawe. Oma, dibuka itunya Di unmute. mikrofonnya. Emang nggak bisa tah? Halo. Halo, Nani Suka, silakan. Udah. Udah. Apa yang biasanya traveling kemana? gimana? Biasanya saya kalau jalan-jalan itu sekaligus melihat apa sih yang ada di situ. Misalnya kayak saya nulis, misalnya saya sedang berwisata ke pantai gitu ya. Itu saya saya nanya-nanya nih ke pedagang yang ada di situ. Udah berapa lama, terus bagaimana penjualan di sana, terus Oke. komoditi yang dijual apa aja kayak gitu-gitu, Bang. Nani Suka domisilinya di mana? Saya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Oh, itu tempat yang indah itu ya. Betul Terus sekali. tulisannya dikemanakan? Ada temen yang jadi editor di media online gitu, terus saya bisa kirim-kirim ke sana. Oke, dikasih honor nggak? Untuk saat ini masih untuk belajar dulu aja, Bang. Oke, nggak apa-apa buat latihan ya. Oke, makasih, Bang. Oke, Oma dari Lok Semawe, Oma mau testimoni? Traveling kemana, Oma? Itu mute. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di mana nih? Di ramai sekali di belakang. Lagi di kafe, Kang. Oke, kopi Sangir gimana? Kopi Terima Sangir. Oh, aman. Aman. Favorit ya, Kang. Saya Oktober Ya. ke Aceh Barat. Oktober ke Aceh Barat saya. Kayak Kemaboya 12 jam dari Lesme, Kang. Kita terakhir ketemu ya kemarin tuh ya, waktu roadshow perpustakaan ya. Iya. Oke, baik Kang. Jadi kebetulan nih saya kemana sangat travelingnya? Mbak, Oma kemana travelingnya? Iya, ini saya travelingnya kebetulan pulau terpencil, salah satu pulau terpencil di Aceh, tepatnya di Pulau Bruk. Nah, itu kalau kita dari Banda Aceh harus naik kapal kecil dengan mengarungi Samudra India. Jadi berdasarkan traveling yang saya lakukan itu, hingga lahirlah satu judul buku, judulnya Petualangan ke Pulau 3T. Kemudian itu saya ikutkan kemarin pada sayembara menulis bacaan untuk anak. Ya, hajat dari Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk kategori 2 bahasa. Jadi terjemahan bahasa daerah ke ini. Alhamdulillah salah satu karya itu terpilih. Itu jadi idenya selamat. dari hasil. Terima kasih Kang. Dan selamat. Sedang proses editing untuk saya serahkan ke panitia karena buku ini akan diterbitkan oleh Puspupur. Jadi ada 2 naskah kemarin, alhamdulillah memecahkan rekor sendiri.
Terima kasih Kang, dan sangat terkesan dengan Amin. kegiatan malam ini. Selamat. Ya, terima kasih Ya, Kang. mudah-mudahan cerita Oma menginspirasi yang lain. Lanjut dulu ya. Ya, Jadi jalan-jalan itu jangan sekadar jalan-jalan ya, buat semua ya, jalan-jalan pasti. nulislah ya, Ya, mata jalan-jalan batinnya. terus. Ya, Oke, terima kasih ya, Oma. terima kasih. Terima kasih, sama-sama Kang. Ya, lanjut ya. Nih, ini istri saya nih. Istri saya sudah ke 10 negara, alhamdulillah. Nah, dari jalan-jalan itu istri saya bikin buku, The Traveler's Wife. Oh, jadi mungkin karena suaminya penulis, jadinya dia ikut-ikutan. Tapi mau suaminya penulis, mau istrinya tidak penulis, suaminya tidak penulis, tapi kalau jalan-jalan harusnya ditulis. Pasti bisa, ya. Oke. Nah, sudah seberapa jauh Anda traveling? Silakan Pak Prasetya. Sudah seberapa jauh Pak Prasetya traveling? Halo Pak Prasetya. Pak Prasetya bisa di-unmute dulu, Pak. Itu Pak Prasetya udah resen. Silakan. Oke, Pak Prasetya. terima kasih Pak Agong. Ini suara saya terdengar, Pak Agong? Jelas sekali. Oke, terima kasih. Ini dari Kota Malang, kota dingin. Ini baru pertama kali saya untuk bisa bergabung, Pak Agong. Ya, oke. Silakan. Jalan-jalannya ya seputar hanya sebatas paling jauh Thailand aja, Pak Agong. Cuma Oke. belum bisa merangkai dalam bentuk tulisan yang bagus itu bagaimana. Oleh sebab itu saya ingin belajar pada saat ini bagaimana membuat karya itu supaya ada manfaatnya. Itu aja kalau menurut saya. Oke. Mbak Diana barangkali yang offline mau ini? Iya. Mau testimoni? Dan testimoni dari auditorium. ABCkan, oh ya. Silakan, siapa? Belum pernah ada yang traveling kayaknya ini Mas Gong. Masih lumajang-lumajang aja gitu loh. Nggak apa-apa. Di yang paling jauh kemana? Masa belum pernah ke Surabaya? Ada ini satu, silakan. Terima kasih. Mungkin saya mewakili ibu teman-teman yang ada di ruangan ini. Kalau saya traveling untuk ke barat baru sampai ke Bandung, ke timur baru sampai Bali, itu aja. Tapi biasanya kalau saya traveling itu yang biasanya saya ingat-ingat itu adalah tentang makanannya. Karena saya suka makan, jadi itu yang pertama itu adalah tentang makanan dari daerah itu. Yang kedua adalah tentang buah-buahannya. Jadi apa buah khas yang ada di sana itu yang biasanya saya perhatikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Siapa tadi Bu? Bu Lili dari SMP 1 Kelakah. Oke, Bu Lili dari SMP 1 Kelakah. Berarti makanan ya Bu ya? Oke. Ya, biasanya traveling itu makanan. Oh iya. Itu juga yang saya lakukan. Hampir semua makanan khas kuliner di kota itu ya pasti seorang traveler harus mencobanya. Ya, Mbak Diana lanjut dulu ya. Siap, silakan. Oke. Nah, ini saya dengan istri sedang di Hong Kong nih. Ada yang dari Hong Kong nggak sekarang? Ada yang ikut nggak dari Hong Kong? Oke, lanjut ya. Nah, traveling dan kuliner. Ini sebetulnya sudah ada di surat Al-Mulk ya. Ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Tuh. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan maka kepadanya lah kamu kembali ya. Begitu. Jadi Allah itu atau Tuhan semua sudah ada di Quran. Nah, saya sendiri pernah traveling 2 tahun meninggalkan rumah ya, traveling mengelilingi Indonesia. Ini foto-foto lagi di Timur Timur, lagi di Pulau Seram, di Papua. Ini umur saya berapa ya waktu itu? 22 sampai 24. Jadi saya lagi hot-hotnya di usia-usia mahasiswa lah. Saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran Bandung. Oke. Nah, saya
alhamdulillah sudah atau baru ke 20 negara. Nanti rencananya akan ke negara Eropa ya. Nih, bulan April sama Mei, saya dan istri akan menyusuri Eropa 11 negara. Dimulai dari Turki, terus ke atas Bulgaria, terus Swiss, Paris, sampai ke Amsterdam, Belanda. Nah, saya sekarang lagi ngumpulin uang dengan ini ada buku baru saya yang baru diluncurkan, I Am Survivor ya. Jadi bukan karena saya punya uang, tapi saya waktu itu melamar istri saya, janji ngasih mas kawin keliling dunia. Jadi keliling dunia saya nggak punya uang, baru nyicil 10 negara. Nah, sekarang mau nyicil tahap kedua. Nah, travel writing di zaman saya itu disebutnya catatan perjalanan. Belum ada internet, bayangin. Saya jalan traveling, bawa ransel, yang sekarang disebut backpacker. Jadi saya backpacking, nyetop mobil, nyetop truk, naik kereta gerbong. Ya, belum ada internet. Kalau mau nulis, nggak ada laptop, nggak ada handphone, saya datang ke tempat-tempat kursus mengetik. Saya nyewa semalaman, bayangin. Ada yang iba kali ke saya ya, dikasih gratis, tapi syaratnya namanya harus masuk pada masa itu, harus ke perpustakaan untuk riset pustakanya. Jadi ketika saya pergi dari rumah, lalu melakukan perjalanan, saya menulis catatan perjalanan yang disebut travel writing. Kemudian saya juga menulis novel perjalanan, yaitu Balada Siroy. Jadi ini kemarin filmnya tayang. Sekarang siapa yang mau nonton ada di Prime Video. Ada di Prime Video. Jadi setiap jalan itu saya nggak pernah melepaskan kesempatan, melepaskan peluang, nulis puisi. Lihat tuh puisinya, lelaki memang harus pergi, tapi juga harus kembali karena ada yang mengasihi dan dikasihi. Nah itu saya temukan ketika saya traveling. Nah ini novel-novel di Bangkok, saya tinggal 3 bulan di Bangkok, keliling Thailand, utara, selatan, barat, sampai ke perbatasan Kamboja, ya nyebrang terusnya sampai ke perbatasan bukan Vietnam, Laos, nyebrang kalau ke bawah perbatasan Malaysia. Jadi 3 bulan saya traveling, masuk ke desa-desanya, masuk ke ladang opium, masuk ke kampung. Wah, pokoknya di sana ada kampung seperti Baduy. Dan jadilah Bangkok Love Story. Jadilah traveler. Nih lihat, nih puisinya. Jadi teman-teman nanti juga bisa menulis puisi. Dan puisi itu bisa dimasukkan sebagai pembuka di catatan perjalanan kita. Aku seorang pengembara. Wajahmu ada di mana-mana. Di sini ada bukit, laut, langit, dan senja. Jejakku tertinggal di sana. Aku seorang pengembara, wajahmu ada di mana-mana. Adakah jejakku tertinggal di sini? Nah, ini puisi yang saya tulis. Ada nggak yang mau baca puisi perjalanan? Diana Kay, silakan moderator 1 orang. Yang mau baca di sini? Mbak Fapus, monggo. Bagaimana Mbak Diana Kay? Ada yang mau baca puisi perjalanan yang ditulis saat perjalanan? Silakan. Aventurir bagian 2. Ditulis di mana nih Mbak? Oh, puisinya sendiri. Kenapa? Oh, mau lihat? Oh, mau ambil ini HP dulu. Ya, silakan. Mbak lagi traveling ke mana? Nulis puisinya di mana? Kebetulan lagi traveling di area ini, Lumanggejangan saja. Dan kebetulan Ya.
Saya waktu itu tahun 2018 mendaki ke Gunung Semeru gitu. Silakan. Yuk. Iya, sebentar Bapak. Oh, sebentar. Nggih. Aduh, mana ini puisinya? Masih dicari, puisinya Masih banyak dicari. sekali ya. Iya. Sambil menunggu, saya boleh bertanya nggak Mas Gong ya? Sudah Mbak? Oh ya sudah. Kenapa, Mbak? Nggak jadi bertanya sudah. Ya sudah ketemu puisinya. Sudah, silakan. Sudah. Aksara rasa. Selagi kagumku berwaktu, jangan tinggalkan karena temu. Bisa saja, kuulangi menerima. Sebuah ragu dari kilometer jarak labuh. Tapi, bait aksara tidak begitu. Dia mengucap lirih di sisi rona tepat, terselip dari senyummu berwujud candu. Terima kasih. Wah, ini lagi galau ya. Kebetulan iya, lagi abu-abu Bapak. Iya. Bagus Mbak. Iya, lagi abu-abu. Ya, oke. Paling saran saya nanti harus terasa aroma perjalanannya. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, lanjut ya. Terima kasih ya, Mbak. Silakan. Oke, lanjut. Nah, tuh buku-buku catatan perjalanan saya. Ada perjalanan Asia, ada journey, ada TW. TW itu travel writer. Jadi ini panduan jika ingin jadi penulis travel writer, beli di Gramedia, di marketplace pasti ada. Nah, jadi catatan perjalanan atau travel writing itu sebetulnya adalah kerja-kerja seorang wartawan. Sebuah cabang ilmu dalam jurnalistik. Sering disebutnya feature perjalanan. Ada juga yang menyebut esai perjalanan. Sama saja, yang penting melakukan perjalanan. Jadi yang kita akan tulis ini bukan brosur ya, bukan brosur perjalanan, tapi pengalaman ketika si penulis melakukan perjalanan. Ya, ini fakta, bukan nulis cerpen, bukan nulis novel, bukan, tapi ini menulis fakta. Faktanya apa? Saya melakukan perjalanan traveling. Nah, disarankan saat menuliskannya seperti kita menulis gaya novel atau cerpen. Disarankan seperti itu, ya. Nah, ini dia. Sorry, ke sini ya. Nah, apa-apa yang kita tulis ini ditimbang oleh dua hal. Yang pertama unsur berita, yang kedua nilai berita. Kalau 5W plus 1H udah tahu kan? Misalnya who, siapa yang melakukan perjalanan. Lalu when, kapan melakukan perjalanan. How, bagaimana melakukan perjalanannya. Apakah naik bus, apakah naik kereta, apakah naik pesawat, apakah bersepeda, goes ya. Apakah jalan kaki, bebas. Lalu where, di mana atau kemana, di tempat mana, ke pantai, ke gunung, ke kota lain misalnya ya. Lalu what, apa yang ditemukan, apa yang akan kita tulis. Why, mengapa? Mengapa menulis hal itu? Mengapa kita melakukan perjalanan? Gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya news value atau nilai berita. Di sini ada 5 ya. Pertama, consequences atau konsekuensi. Jadi ketika Mbak dan Mas, Bapak Ibu menulis catatan perjalanan, akan ada dampaknya nggak? Konsekuensinya. Kalau dampak positif, lakukan. Tapi kalau misalnya negatif, jangan. Misalnya, Mbak lagi piknik ke taman, ke pantai, lalu lapar, lalu Mbak makan. Tiba-tiba ketika membayar untuk 2 orang, Mbak harus membayar 500.000. Nah, Mbak diperas itu kan. Nah, saran saya,
jangan menulis catatan perjalanan dengan peristiwa itu. Karena konsekuensinya bisa saja tulisan itu kemudian berbalik kepada Mbak. Tiba-tiba Mbak dianggap menyebarkan mencemarkan nama baik, memfitnah. Nah, yang paling benar adalah Mbak melapor ke polisi, ya. Mbak nggak kompeten untuk hal itu, tapi lapor ke polisi. Buktinya lihat, struknya lihat, syukur-syukur di foto. Makanya sekarang dengan adanya handphone, kalau Mbak makan, foto aja makanannya foto, tapi jangan diupload dulu. Lalu, nah saya biasanya kalau ke restoran lagi traveling, makan di sebuah kafe, dikasih menu, saya suka bilang, Mas, Mbak, kok nggak ada harganya ya? Khawatir uang saya nggak cukup. Saya mesen-mesen ini hitung dulu. Saya begitu. Nanti ya dihitung sama dia. Ini sekian. Saya lihat, harganya masih normal lah. Di double. Biasanya kalau di pinggir jalan 20, di situ jadi 40, wajar lah untuk bayar pajak. Nah seperti itu Mbak. Lalu human interest. Ada nilai-nilai kemanusiaan nggak? Ada peristiwa-peristiwa kemasyarakatan nggak? Misalnya Muludan, Sekatenan, apalagi Barongsai, Reog Ponorogo, Karapan Sapi, terus apalagi ya, Pajang Mulut. Nah itu masuk ke human interest. Kalau misalnya Mbak pergi ke satu kota ada peristiwa-peristiwa seperti itu menarik untuk ditulis menjadi latar belakang tulisan Mbak, ya. Lalu proximity, jaraknya di mana? Jauh nggak dari rumah, dari kota? Ya, timelinenya. Ini kapan sih Mbak melakukan perjalanannya? Masih baru 2 tahun, 3 tahun ke belakang? Atau ada nggak public figure yang datang ke sana? Misalnya Mbak lagi ke pantai di Bali, tiba-tiba Mbak ketemu sama Aldi Taher misalnya. Nah itu public figure. Atau ketemu sama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir. Nah Mbak bisa tuh berfoto. Nanti tanya, Pak Erick atau Pak Anies atau Pak Ganjar, pantai ini menurut Bapak bagaimana? Gitu. Boleh. Ya. Nah, ini baca. 6 hal yang harus ditulis dalam catatan perjalanan. Dibaca dulu ya. Saya minta izin ke toilet sebentar ya. Silakan dibaca dulu ya Mbak Diana Kay ya. Ya, oke. Nah, ini 6 hal yang harus ditulis ya. Tadi itu berkaitan dengan 5W1H. Yang pertama kita bisa ceritakan kita naik apa ke sana, terus pengalamannya misalkan di bis, di kereta, atau di kapal laut itu gimana. Kemudian pastinya kalau perjalanan jauh kita nginep ya, bisa nginepnya kalau yang backpacker ini biasanya yang biayanya minim. Nah ini pilihannya bisa di masjid atau di biasanya kalau yang sekarang ini homestay. Ya. Kalau yang di hotel berbintang pastinya bukan backpacker ya. Oke, yang ketiga pastinya kita menikmati kuliner. Biasanya kalau saya sedang di luar kota itu kalau makan di sebuah tempat pasti saya tanya menu yang rekom itu apa? Itu. Yang keempat ini selain destinasi wisata, kita bisa mengulik tentang sejarah budaya. Bisa seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Nani Suka ya, yang di awal tadi itu tanya-tanya ke pedagang, kemudian boleh tanya juga ke orang-orang yang mungkin sama-sama ketemu di tempat-tempat yang kita datangi.
pengalamannya mereka mungkin sudah berapa kali sampai di tempat itu, kesan-kesannya. Kemudian yang kelima, Oke, bagaimana Mbak? oh ya, sudah sampai di angka yang Silakan. kelima, Mas Gong. Silakan. Ya, Bagaimana souvenir ya? belanja souvenir. Belanja souvenir biasanya untuk bisa untuk diri kita sendiri atau untuk oleh-oleh ya Mas Gong ya. Iya, itu yang disuka tuh sama ibu-ibu. Iya, jadi biasanya kalau kita bepergian itu jangan lupa oleh-olehnya ya. Kadang lupa untuk memberi doa supaya selamat sampai di rumah, tapi yang dipesan oleh-olehnya ya, souvenirnya, souvenir atau makanannya gitu. Yang keenam untuk tempat ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, bolehlah kita biasanya kalau yang sekarangan ini itu Mas Gong ada di local guide, itu langsung muncul di Google Map ya. Ya. Nah, jadi gini. Di situ. Oke. Jadi gini Mbak Diana, ini ada 6 jenis, ada 6 hal ya, 6 hal. Nah, itu sebetulnya kita bisa loh memilih salah satu aja untuk ditulis. Aku mau nulis tentang souvenirnya aja deh yang nomor 5, boleh. Oke. Jadi ketika menuliskan misalnya semuanya, misalnya kan saya pergi ke Bali, paling sederhana ya. Aku sandang ranselku, aku melompat ke kereta api menuju Bali. Nah, how to get there-nya ya. Jadi kalau naik kereta ke Bali, sekian, bla 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 bla. Kalau naik pesawat, kalau naik bus. Tapi yang akan ditulis fokusnya, saya mau menulis tentang how to eat-nya. Bahwa di Bali misalnya, makanannya seperti ini. Nah, bahas aja makanannya. Ya, tapi boleh singgung nanti sampai di Bali, tidurnya di mana. Tapi nggak usah bahas hotelnya. Tapi informasikan. Nah, aku mau nulis how to eat-nya. Begitu juga kalau misalnya aku mau nulis nomor 2-nya aja, maka bahaslah hotel-hotelnya. Satu paragraf, seperti itu. Lanjutnya Mbak Diana ya. Maaf Mas Gong, nanya dulu. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ini yang ditulis untuk lomba, naskah lomba, ini pilih salah satu atau boleh keenamnya ini dituliskan dalam naskah? Tadi saya bilang 6 naskahnya ditulis, 6 hal ini ditulis. Saya kasih contoh tadi kan. Tapi harus ada fokus satu. Kalau saya pergi ke Lumajang, how to get there? Naik bus, naik kereta, naik mobil pribadi, naik motor. Di mana tidurnya? Apa makanannya? Nah, tiba-tiba ada tujuan ke sana kemarinya, city tour-nya. Lalu souvenirnya. Nah, itu hanya 1-2 kalimat atau 1 paragraf, tapi aku akan nulis how to eat-nya, kulinernya. Gitu, Mbak. Iya, oke. Tapi ke-6-nya ditulis, disinggung. Paham ya? Iya, siap, paham. Ya, silakan dilanjut, Mas Gong. Terima kasih. Oke. Nah, ini juga boleh nih. Ini usulan dari saya supaya tulisannya berkualitas atau padat. Jadi di dalam travel writing itu sebetulnya mengandung 9 nilai. Barangkali 10, 11, 12 ada yang kelewat. Misalnya tentang pasti saya ngalamin yaitu time management. Disiplin enggak. Satu itulah ada pesawat murah ke Dubai misalnya. Atau jam 1 itulah ada bus ke dari India itu ke Pakistan misalnya. Nah, itu kan ngatur tuh Mbak waktunya. Kalau kita nggak disiplin lewat. Kenapa harus jam 1? Karena murah. Gitu, ya. Kalau kita kaya misalnya, tentu segmennya berbeda, ya. Lalu mandiri soal ekonomi, religiusitasnya, apakah setiap terdengar. Kalau ke Singapura saya, kenapa memilih di Sultan, di daerah Kampung Arab? Karena di depan guest house itu ada masjid. Dan kalau ada subuh, suaranya merdu. Kalau di Indonesia kan, mohon maaf, lagi subuh tuh kadang-kadang kita lagi ngantuk, dibangunkannya tuh, waduh suara adzannya itu, salawatnya, aduh,
Tapi nggak apa-apa, terima kasih saya dibangunkan. Tapi akan lebih indah kalau yang membangunkan itu dengan adzan merdu gitu loh. Nah, saya kalau ke Singapura selalu di daerah Kampung Arab karena yang adzannya maka masuk religius. Seninya, saya kalau ke yang deket aja lah Singapura sering masuk ke galeri-galeri. Fashionnya, fashionable enggak. Kalau lihat di Hong Kong misalnya, itu di daerah Kowloonnya itu, waduh orang-orang tuh dandan. Apalagi kalau musim dingin, segala jenis jaket dipakai. Nah, antropologinya, sosiologinya, filosofinya, toleransinya, semuanya nilai-nilai kehidupan bisa masuk, ya. Tapi cara menulisnya bukan seperti menulis buku ajar atau mata pelajaran, tapi dimasukkan ke dalam adegan-adegan atau peristiwa yang kita lalui. Nanti saya kasih contoh. Jadi, menulis catatan perjalanan itu adalah kita melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain. Jadi, bukan kita di dalam rumah, di kamar, lalu riset pustaka aja. Nah, jangan, itu boleh kalau kita menulis novel boleh, tapi kalau menulis travel writing, catatan perjalanan harus melakukan perjalanan. Ini foto saya di Kornis, Qatar sama istri ini. Nah, wisata kota. Ini kemarin saya di Tanjung Pinang ya. Jadi tentu menulis catatan perjalanan harus melakukan perjalanan. Tidak selalu harus ke kota atau negara lain. Di kota sendiri juga nggak apa-apa. Sering tidak kita sadari bahwa sebetulnya kita melakukan perjalanan setiap hari, yaitu wisata kota. Kotanya di mana? Di kota kita. Ya. Sekarang ada handphone kamera. Saya tidak menyebut ini bahaya, tapi banyak di kita keasikan merekam dengan gambar. Jadi kalau merekam dengan gambar itu kita memasrahkan segalanya pada cahaya, pada gambar. Otak kita tidak maksimal berpikir seperti kita melukis dengan kata. Itu ya. Oke. Nah, ini saya sedang ada di sebuah truk di Banjarnegara ke Dieng. Ada yang dari Banjarnegara nggak? Ini tahun 86. Umur saya 23 tahun. Kameranya masih pocket gitu, Kodak. Saya kasihan ke tukang sayur di depan itu ada sayur-sayuran tuh. Fotoin. Wah, cetrek, kebakar. Ya, ini yang jadi di atas truk satu dari sekian film. Nah, apa yang ditulis tentang standarisasi ya, standarnya. Turisme, ulasan hotel, bikin buku panduan, bikin destinasi, bikin tips keliling Indonesia misalnya, tips menuju Malang. Pertama, kalau ke Malang, tip pertama, jangan bawa apel dari rumah, karena di Malang banyak apel. Kedua, jangan bawa bahan-bahan makanan seperti bakso, karena di Malang ada bakso Malang, tipsnya tuh. Jadi boleh, ya. Nah, ini saya naik sepeda nih, ini usia berapa? 27 tahun. Ini saya naik sepeda dari Singapura sampai Bangkok 50 hari. Nah, kenapa saya melakukan ini? Karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika melakukan perjalanan. Jadi perjalanan saya tidak sightseeing, tidak selayang pandang, tapi memang melakukan perjalanan, mengenali antropolognya, sosiologinya, filosofinya. Saya cerita, saya pernah ya di Singapura aja yang dekat. Waktu itu saya selalu tidak menggunakan handphone kecuali untuk foto-foto. Kalau saya butuh ke sana, saya bertanya. Terus si orang Singapura bilang ke saya, apakah tidak cukup ini rambu-rambu yang kami tulis? Jadi di Singapura itu semuanya serba rambu-rambu sebagai penanda. Ya, nah saya bilang gini, kalau saya jalan ke beberapa tourist attraction berdasarkan rambu, saya tidak pernah mendengar suara orang Singapura. Saya tidak tahu seberapa merdu orang Singapura. Kaget tuh orang Singapurnya. Nah, akhirnya mereka menjawab, lalu kami berdialog. Seperti itu, ya. Jadi harus peka, harus sign of crisis-nya itu harus kita maksimalkan. Ini di Myanmar. Myanmar tuh Burma ya. Ini suku seperti Baduy, suku terdalam.
Kalau di Kalimantan Dayak, di daerah Cepu itu suku apa? Samin ya. Tengger. Nah, ini suku Padong namanya. Nah, ini sengaja nih saya munculkan foto supaya kalian teman-teman semangat terprovokasi. Ini di India, di Taj Mahal. Di Taj Mahal itu sebuah makam. Jadi ada Pangeran Shah Jahan, saking cintanya kepada istrinya yang kemudian wafat, dia bangun makamnya itu di dalam sebuah masjid. Jadi kalau, mohon maaf nih, kalau ada pengantin baru atau bapak ibu yang pensiun, ada waktu, pergi ke sini. Terasa sekali aroma cinta dari Syekh Jahan. Betapa cintanya agung kepada istrinya. Terasa sekali dari marmernya, dari apa tulisan, wah pokoknya tulisan makamnya. Dari guide itu si tour guide-nya menjelaskan. Terasa. Bahkan beberapa turis dari mancanegara itu setelah keluar dari masjid ini dia berangkulan saling memaafkan. Jadi konsekuensinya mereka yang tadinya berkelahi malah jadi tambah saling menyayangi di sini. Nah, transportasi, menginap, makan, beribadah, berbelanja, city tour ini bagaimana caranya traveling? Ini harus dimaksimalkan. Nah, menentukan angle yang tadi saya bilang 6 contoh itu ya, 6 hal. Pilih salah satu. Maksimalkan, di blow up. Dimaksimalkan. Kulinernya kah, destinasinya kah, souvenirnya kah, tradisi-tradisinya. Nah, ini saya kasih contoh tuh. Silahkan dibaca ya. Mbak Diana, silahkan dibaca ya. Ya, silakan. Oke. Point of view dan angel aku dan kuliner. Aku berseru kepada supir ketika melewati jembatan Banua Anyar. Stop, stop, mobil angkutan meminggir. Aku membayar Rp5.000. Aku melompat turun, ransel biruku sandang, suara riuh orang masuk ke telingaku. Aku mengikuti arus orang-orang, menuju ke bawah jembatan. Aku terpesona. Biasanya pemandangan di bawah jembatan kota Jakarta selalu menohok hati, rumah-rumah kardus. Di Banjarmasin tidak akan kita dapati semua itu. Justru aroma harum aneka makanan menyelusup membangkitkan gairah hidupku. Aku datang ke sini karena terpikat oleh rayuan teman bahwa kuliner di bawah jembatan ini sangat enak. Temanku mengirim WA. Kalau ke Banjarmasin, cicipi soto bawah jembatan atau SBJ. Tidak komplit jika tidak ke sana. Banjarmasin bukan cuma kuliner di Siring Tendean. Nah, terima kasih Mbak Diana. Nah, ini kira-kira tentang kuliner kan? Tapi saya memasukkan how to get there-nya. Bagaimana membayar Rp5.000. Nanti diteruskan di tulisan paragraf berikutnya, saya bahas resepnya. Saya tanya para pengunjungnya. Jadi fakta yang saya temukan itu bahwa soto bawah jembatan itu enak diperkuat oleh para pengunjung. Gitu. Ini belum maksimal. Ini saya sesuaikan dengan ruang di slide PowerPoint. Nah, nanti ini bisa dieksplor lagi, dimaksimalkan. Nah, saya menggunakan point of view atau aku ya, penyebutan aku. Tadi Bapak yang ngasih sambutan membahas soal itu, soal aku, saya. Kenapa saya memakai aku? Karena saya laki-laki, saya ingin ini maskulin. Seperti itu. Jadi, disitulah cita rasa dari masing-masing. Ada juga yang menggunakan saya, nggak ada masalah. Boleh saja. Tapi karena saya seorang petualang, traveler, saya ingin menggunakan aku agar maskulin. Seperti itu ya. Ada alasan-alasan tertentu. Nah, satu lagi. Silakan. Siapa yang mau baca lagi? Boleh raise hand yang hybrid. Yang online silakan ya Mbak Diana ya. Yang raise hand ada Bu Siti Nah, Rohma. Siti Rohmah silakan.
Bu Siti Rohma bisa open kamera sama unmute. Ayo, Siti Rohmah Halo, udah. Bu Siti Rohma. Bu Siti Nurhayati. Silakan Bu Siti Nurhayati. Halo Pak. Siti Rohmah silakan. Iya. Ya, di Wah, sini bunyi apa tuh? membacakan dari lanjutan ya Pak ya. Tapi itu ngeberisik itu apa tuh ya? Sebelumnya suara-suara terdengar Pak. Mbak Diana gimana? Mungkin Mbak Siti suaranya terganggu, kecil, hilang, berbek. Mungkin sementara waktu di silent dulu ya. Oh iya Pak. Mohon maaf ya. Nah, ini tadi ada masalah kali dengan audionya ya. Coba Siti Nurhayati. Siti Nurhayati berikutnya. Silakan Bu Siti Nurhayati. Halo Ibu. Bu Siti Nurhayati bisa unmute. Bisa ganti yang di bawahnya aja ya. Ya, Bu. Bu Siti Nurhayati sudah tersambung. Iya, halo. Terima kasih waktunya. Apakah suaranya bisa didengar? Ya, bisa. Jelas, Bu. Indah, merdu. Terima kasih. Destinasi. Aku gandeng istriku dengan perasaan campur aduk menyusuri pedestrian Sungai Martapura. 10 tahun yang lalu aku pernah menggandeng perempuan Banjarmasin di sini. Ketika sampai di Patung Bekantan, aku berhenti. Uap air sungai membuat hatiku sejuk. Naik perahu ya, ajakku. Istriku mengangguk. Ayo, kok hilang? Untuk membuat kenangan baru, agar kenangan lama terkubur mati. Ya, dengan membuat kenangan baru, aku ingin wajah perempuan itu pergi dari ingatanku. Aku melempar pandang ke sekeliling. Tempat ini semakin indah. Masyarakat banyak yang berolahraga. Aku teringat Sungai Sarawak di Kucing. Ibu bagaimana perasaannya membaca ini, Ibu Siti? Terkenang masa lalu ya? Iya, Ibu kalau sama suami pergi ke satu tempat, suaminya suka ngelamun nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tanyain, berarti dia lagi ngelamunin mantannya itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, saya jelasin dulu. Jadi ini tulisan berdasarkan pesanan. Dulu ada sebuah majalah perempuan. Nah, ini target pembacanya. Jadi konsep yang saya ajukan, premisnya itu membuat kenangan baru. Gimana? Lupa saya. Apa di sini? Sebentar. Ini dia. Melupakan kenangan lama dengan membuat kenangan baru. Seperti itu. Nah, maka ini adalah salah satu cara juga. Seperti membaca cerpen enggak? Iya, seperti membaca. Ya, seperti membaca cerpen. Tapi ini hati-hati, jangan fiksi. Ya, ini adalah salah satu konsep bahwa catatan perjalanan bisa diolah. Jadi ketika membaca ini nanti orang tertarik ini karena destinasi. Oh, ini Martapura ya, atau ini apa nih, gandeng, kalau nggak salah di pedestrian di sini di mana nih namanya nih. Aku melempar pandang ke sekeliling tempat ini semakin indah, masyarakat banyak yang berolahraga. Aku teringat Sungai Sarawak di Kucing. Jadi ini di pinggir Sungai Martapura di Banjarmasin. Ya, lanjut ya. Maaf Mas Gong menyela. Ya, Kalau mau bertanya? Dituliskan seperti ini untuk membedakan pembaca supaya tahu bahwa ini bukan fiksi itu apa?
Foto, nanti ada dijelasin. Ini fotonya tuh. Oh iya. Jadi ada fotonya. Ya, nanti saya jelasin pas supaya tidak hoax ya. Oke. Oke, silakan. Nah, ini siapa lagi yang mau nih? Ini tentang masih destinasi. Ada 3 raise hand. Henny Puspita. Mana Henny Puspita nih? Tadi Bu Reni dulu ya. Rini, Bu Rini. Bu Rini Buteng ya? Silakan Ibu. Bu Rini. Rini Buteng. Ya, ya Pak, siap. Silakan baca Bu. Oke Pak. Tidak apa-apa ya Pak, sebelumnya saya off kamera. Oh, nggak apa-apa. Yang penting jangan off suara. Oke Pak. Saya baca ya Pak. Ya. Aku turun dari angkutan kota berwarna hijau. Kubayar 5.000 perak. Aku menuruni anak tangga menuju pedestrian Sungai Martapura. Banyak kursi berjejer. Aku duduk, sebentar lagi senja tiba. Angin menghembuskan permukaan air sungai ke sungai. tubuhku. Oh, Sungai Martapura, riwayatmu dulu. Saat aku SD, di buku ilmu pengetahuan umum, tertulis Martapura adalah kota intan. Puluhan tahun kemudian aku tiba di Banjarmasin, perjalanan yang menyenangkan. Aku datang ke sini untuk liburan sekolah. Aku mendapat hadiah dari ayah karena lulus sekolah dengan nilai terbaik. Banyak maskapai penerbangan menawarkan tiket murah untuk pelajar ke Banjarmasin. Nah, jadi ini siapa yang nulis? Yo, Mbak Rini, ini siapa yang nulis? Akunya siapa? Aduh, bagaimana Pak? Saya Ya, tidak ini mengerti. tadi kan akunya siapa? Di sini kan puluhan tahun kemudian aku tiba di Banjarmasin. Perjalanan yang menyenangkan. Aku datang ke sini untuk liburan sekolah. Ya. Coba saat aku SD di buku ilmu pengetahuan umum tertulis Martapura adalah kota intan. Kan dia tuh ada tuh aku turun dari angkutan. Nah, sekarang aku datang ke sini untuk liburan sekolah. Aku mendapat hadiah dari ayah karena lulus sekolah dengan nilai terbaik. Kira-kira siapa akunya tuh? Yang ada Halo? di foto. Katanya teman-teman di auditorium yang ada di foto, Mas Mo. Ah, Iya, Mas Gol. salah dong, salah. Coba. Itu kan di atas tuh ada aku turun dari angkutan kota, ku bayar 5.000. Aku menuruni anak tangga, ya kan? Menuju pedestrian. Oh, Sungai Martapura riwayatmu dulu. Saat aku SD, nah, Martapura adalah kota intan. Puluhan tahun kemudian aku tiba di Banjarmasin. Perjalanan yang menyenangkan. Aku datang ke sini untuk liburan sekolah. Aku mendapat hadiah dari ayah. Karena lulus sekolah dengan nilai terbaik. Kira-kira siapa? Seorang pelajar. Akunya. Pelajar yang dapat hadiah dari ayah. Misalnya nih, ada lomba. Lombanya begini. Lomba menulis catatan perjalanan. Boleh kisah orang lain. Boleh kisah sendiri. Nah, karena saya nggak pergi kemana-mana, maka saya tanya ke orang-orang, pernah kemana kamu? Pernah kemana kamu? Saya pernah ke Banjarmasin. Sini. Diwawancara oleh saya. Wawancara. Maka akunya jadi pelajar. Boleh. Kalau misalnya tadi itu ya kepepet lah kita. Misalnya saya redaktur sebuah majalah misalnya. Atau majalah online lah sekarang ya. Ada rubrik catatan perjalanan. Waduh, nggak ada stok nih. Akhirnya saya tanya ke saudara saya, ponakan, kamu kemarin pernah keliling ya ke Banjarmasin? Sini, aku tulis ya, aku wawancarai. Ini salah satu teknik. Gimana Mbak Diana? Paham nggak? Paham. Boleh kita Paham ya? Yang lain tadi Mbak Rini Buteng, paham nggak? Saya tidak mengerti.
Tidak mengerti. Waduh. Masih bingung. Kenapa harus? Ini akunya kira-kira kan di situ. Coba ya, saya harus menjelaskan supaya Rini paham. Aku turun dari angkutan kota berwarna hijau. Jadi aku ini orang kan? Iya, Dia bayar 5.000 kan? iya. Lalu dia jalan kan, menuruni anak tangga. Senja tiba kan, banyak kursi berjejer. Lalu dia bilang gini, oh Sungai Martapura riwayatmu dulu. Saat aku SD, si akunya nih membayangkan, saat aku SD, di buku ilmu pengetahuan umum, tertulis Martapura adalah kota Intan. Nah, paham nggak? Iya, iya, iya. Ya, jadi dia sedang melamun saat SD. Nah, lalu ditambahin puluhan tahun kemudian, aku tiba, mungkin jangan puluhan deh, saya salah nih. Harusnya belasan tahun kemudian gitu ya, yang tepat ya. Gimana? Betul nggak Diana Kay? Harusnya belasan tahun kemudian ya. Iya. Belasan tahun kemudian, aku tiba di Banjarmasin. Perjalanan yang menyenangkan. Aku datang ke sini untuk liburan sekolah. Aku mendapat hadiah dari ayah. Jadi si akunya ini seorang pelajar. Datang ke Martapura. Dia ingat waktu SD, Martapura adalah kota Intan. Belasan tahun kemudian, nah dia datang ke situ tuh, ke kota itu Martapura karena dapat hadiah dari ayahnya, lulus sekolah dengan nilai terbaik. Banyak maskapai penerbangan menawarkan tiket murah untuk pelajar ke Banjarmasin. Jadi dia dapat hadiah dari ayahnya dan beli tiket murah, tiket lewat online, tiket promo. Gimana? Agak berat ngebayangin ini. Sudah mengerti, Pak. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi kesalahan Maaf. saya ini puluhan tahun, harusnya belasan tahun aja ya. Atau beberapa tahun kemudian mungkin. Karena kalau SD itu saya kecepatan ini. Kalau SD itu katakanlah kelas 6 misalnya ya. Kelas 6 itu umurnya 7 tahun, berarti beberapa tahun kemudian ya. Oke, lewat? Oke. Nih, silakan. Mbak Diana Kay, siapa yang akan ditunjuk untuk membacakan ini? Bapak ya. Pak. Irfan, diam aja nih Irfan. The first comer ini. Irfan, di mana domisili Irfan? Siapa Mbak Diana Kay yang mau? Yang mau baca ini, Mas Gong. Ada yang mau baca? Silakan. Oh, enggak ada? Ada. Ada, silakan. Ya, silakan, Pak. Souvenir. Aku memasuki sebuah rumah yang membuat batik sasirangan. Batik sasirangan dipajang di ruang depan. Aku raba kain sasirangan yang berwarna kebiruan. Kedua mataku sengaja kupejamkan. Aku membayangkan tanganmu yang merabanya. Aku sudah berjanji akan memberimu souvenir batik sasirangan khas Banjarmasin. Khas Banjarmasin. Sebagai kado Banjarmasin, ya, salah. Saya ulangi. Aku sudah berjanji akan memberimu souvenir batik sasirangan khas Banjarmasin. Sebagai kado ulang tahunmu. Harganya juga terjangkau, sekitar Rp150.000 hingga Rp500.000, tergantung jenis bahannya. Terima kasih. Nah, gimana? Gampang kan? Jadi ini waktu saya ke Banjarmasin, saya diajak ke sebuah butik, lalu saya membeli oleh-oleh kepada istri saya. Membayangkan seperti itu. Saya menulis ini ingin membantu butik itu agar dikenal. Kalau anak sekarang kan pakai video ya, aku pakai video, bikin jadi vlogger gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kali waktu belajar menulisnya. Gimana Mbak Diana Kay? Ini soal souvenir, oke ya? Oke, Mas Gong. Gampang. Nah, etika penulisan catatan perjalanan. Mengajak pembaca bersenang-senang, introspeksi boleh, tidak boleh menjelek
Jelekan objek perjalanan tidak mengandung unsur sara. Jadi tidak boleh mengajak orang jadi benci, menyudutkan objek di sana. Kalau misalnya kita kuliner, misalnya aku datang ke kota Banjarnegara, aku makan di sebuah warung yang katanya legenda. Makannya tidak enak, bahkan aku buang ke tempat sampah. Nggak boleh begitu. Ya, itu namanya like and dislike. Kalau sebagai seorang Di ya, lokal guide itu kenapa? kan ada di lokal guide itu kan ada review-review tempat makanan. Itu ada yang merasa tidak puas kemudian menuliskan yang jelek-jelek. Ya, kita Gitu ya. kita jangan meniru itu. Kan saya bilang tadi kita nih mengajak pembaca bersenang-senang. Consequences. Jadi kalau pakai ilmu pengetahuan itu ada hal itu ukuran-ukurannya. Consequences, dampaknya. Kalau kan Mbak suka lihat kan, misalnya ada hal jelek di review, kemudian kita tahu nggak si pedagang itu bangkrut atau enggak. Kalaupun nggak enak, mendingan langsung aja, langsung di tempat Mbak. Saya suka gitu, Mbak. Mohon maaf ya, ini keasinan, ini kurang ini seperti itu. Tapi ngapain sih kita ngangkat itu lalu bilang makanannya nggak enak, bla bla bla. Belum tentu lidah kita sama dengan lidah orang lain. Ya, makanya itu like and dislike. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita membaca satu ayat di Al-Mulk tadi, itu kan ibadahnya luar biasa itu. Allah itu udah ngasih tahu, nggak ada sebetulnya makanan yang tidak enak. Yang ada itu lidah kita tidak cocok. Betul. Gitu ya. Iya, siap Mas Gong. Lanjut. Nih, bukan esai politik. Ingat tuh, misalnya aku menyusuri trotoar di sebuah kota. Trotoar ini dibuat oleh gubernur. Bernama boleh tuh. Ya, itu jadi warga ke esai politik. Nggak boleh. Ya, kita sudah ada satu jenis tulisan travel writing ini memang membantu para pelaku pariwisata untuk mendapatkan dampak ekonomi. Kita menjadi PR mereka. Ya. Oke. Nah, kalimat positif. Misalnya jalan rusak, kita tulis jalan harus diperbaiki. Jika ada sampah mengotori pantai, kita tulis alangkah indah pantai kita jika kebersihan kita jaga bersama. Nah, kalimat-kalimat positif inilah. Tuh. Nah, saya pengen ngeritik sampah yang bertebaran. Porsinya bukan di catatan perjalanan, bikin aja esai. Nah, esai kirimkan ke koran misalnya. Aku mau bikin esai bagaimana jalan rusak menuju Lampung misalnya. Boleh. Dengan berdasarkan data fakta tadi. Tapi itu jangan masuk ke travel writing. Kecuali nih, kita mau membuat sebuah buku, lalu kita bertanggung jawab sendiri. Kalau bunga rampai, itu kita harus sepakat. Jangan sampai yang satu mengkritik nanti berimbas ke penulis lain. Ya, kalau ini nanti akan jadi antologi. Gitu. Oke. Ini format penulisan. Jadi format penulisan ini rumusan saya. Boleh dipakai, boleh tidak. Kalau punya teori lain boleh. Nah, saya kalau misalnya ini Indra nanti akan dibukukan. Indra masih online nggak? Indra, berapa karakter, Indra? Lupa saya. Berapa kata? Kalau nggak salah 1.500 atau 1.000, saya lupa. Nanti saya cek lagi yang travel writing ya. Saya cek lagi ya. Taruhlah 1.500 ya. Iya, 1.500 Jadi ya. kalau 1.500 berarti sekitar berapa halaman itu? 7 halaman ya. 1,5 spasi ya, 7 halaman. Ya, taruhlah 7 halaman misalnya ya. Nah, ini saya bagi outline tulisannya menjadi 3 bagian. Masa lalu, masa kini, masa depan. Jadi misalnya saya pergi ke Singapura misalnya atau ke Bangkok. Nah, saya akan menulis masa lalu. Masa lalunya itu saya pernah ke Bangkok atau tidak sih? Atau saya pernah ke Bangkok pada tahun sekian. Masuk di masa lalu. Jadi kalau misalnya 7 halaman, masa lalunya saya tulis 1 halaman aja. Masa kininya, yaitu saat saya datang ke Bangkok, saat sekarang, 5 halaman.
Lalu masa depannya apa nih? Masa depannya tuh boleh diisi tips, boleh diisi kritik saran, boleh diisi apa ya, semacam kesimpulan-kesimpulan. 1 halaman saja. Jadi itu 7 halaman. Kalau 5 halaman berarti masa lalu 1 halaman, masa kini 3 halaman, masa depan 1 halaman. Saya kasih contoh ya. Nih. Silakan baca. Ditunjuk yang baca Mas Gong. Boleh, ada yang mau baca? Raise hand atau dari ruang perpustakaan daerah? Dari auditorium. Mbak, ada Aini nih, Mbak Aini Mardia dari tadi raise hand terus. Oke. Silakan Mbak Aini Mardia. Bu Aini Mardia, ya. Silakan Bu. Halo, Mbak Aini. Aini. Atau yang bawahnya, Deti Herawati Jambi. Wah, dari Jambi nih. Bu Mbak Deti. Halo. Silakan Bu. Masih ditinggal mungkin ya. Yang dari auditorium aja ya Mas Gang ya. Ya, dari auditorium aja. Silakan. Siapa? Ya ada, sudah ada 1 di auditorium. Aku melompat keluar dari bis. Blue ransel kuletakkan, bersender ke tiang listrik. Kupandangi Bahar Gaj, seruas jalan di New Delhi yang dipadati manusia, sapi, bajai khas India, dan bunyi klakson bertubi-tubi ke angkasa. Aku masuk ke kafe, duduk di lantai 2, dan memesan makan siang. Tentu nasi biryani. Seporsinya sekitar Rp25.000 dengan menu daging ayam. Minumannya teh susu atau ca. Dari kafe inilah aku teringat ketika pertama kali menginjakkan kaki di Malioboro. Saat itu aku masih di SMA, bermimpi ingin menyusuri bumi Jawa. Malioboro juga dipadati manusia dari beragam suku bangsa. Ah, aku jadi teringat kamu, gadisku. Nah, ini salah satu trik-trik bagaimana romance dimasukkan, bagaimana si aku ketika nongkrong di Pahargan, dia teringat Malioboro. Nah, seperti itu. Jadi masa kininya ada di Pahargan, di New Delhi, masa lalunya dia teringat gara-gara Pahargan situ. Jadi kalau kita ke Pahargan di New Delhi, itu padatnya luar biasa. Persis Malioboro. Ya. Nah, ini masa lalu dan masa kini. Lanjut ya. Silakan lanjut. Nah, ini silakan. Ini baca, ini agak panjang nih, jadi mungkin dibaca aja masing-masing. Suatu pagi, saya baca aja ya. Suatu pagi di Singapura, gawaiku bergetar. Ternyata pesan dari sahabatku di Singapura. Kapan ke Singapura lagi? Lalu pindah ya. Aku belum bisa memastikan kapan. Ketika pandemi COVID-19 merajalela pada 2021, aku tidak pernah lagi ke Singapura. Biasanya aku membawa rombongan Gom traveling, jalan-jalan sambil nulis. Minimal sebulan sekali. Tapi dari sekian belas kali aku ke Singapura, ada suasana yang selalu aku dambakan, yaitu pagi hari. Aku selalu menyempatkan diri salat subuh di masjid, kemudian mengambil kesempatan naik kereta pertama atau bus pertama. Get lost. Artinya nyasar aja. Kemana saja aku terbawa. Nah, lanjut ya. Seperti pada 2020 saat suara azan subuh yang merdu. Jadi ini saya teringat tahun 2020 ya, ketika ada WA dari teman saya di Singapura. Jadi saya teringat. Seperti pada 2020 saat suara azan subuh yang merdu dari Masjid Sultan, kampung Arab Singapura menyusup ke telinga.
aku bergegas mengambil sikat gigi dan odol. Tidak mandi lagi karena sudah tadi malam. Begitulah kebiasaan para pejalan. Jika mandi sore atau malam, keesokan paginya tidak perlu mandi, sehingga bisa menghemat waktu untuk menjelajah kota. Nah, ini kan satu semacam logika atau filosofinya ada. Aku menuju zebra cross, segera menyeberangi jalan di kampung Arab. Setelah azan, ada waktu 20 menit untuk salat wajib. Jika kita datang lebih awal, kita bisa salat tahiyatul masjid dan qoblah. Setiap ke Singapura, aku paling suka saat subuh di sini. Itu sebabnya aku selalu menginap di Adamson Inn, kampung Arab yang persis di depan Masjid Sultan. Entah untuk yang keberapa, untuk yang entah keberapa kali aku menikmati lagi suatu pagi di Singapura. Setelah salat subuh, aku menuju halte bus di Victoria Street. Aku tidak lagi kembali ke hotel. Aku tidak pernah melewatkan pagi di Singapura. Aku menyukai pagi di Singapura. Nah, pagi di Singapuranya aku jelasin di buku yang pertama kalau nggak salah ya. Nah, itulah masa lalu, masa kini. Jadi kalau kita kepepet misalnya, jangan khawatir, mengenang aja. Ingat-ingat saya pernah melakukan perjalanan kemana ya. Nah, teknik menulisnya seperti ini. Oke. Nah, supaya tidak hoax, ya tadi kan Mbak Diana bilang bagaimana supaya tidak hoax, orang percaya. Nah ini, harus ada foto. Pertama, narasumbernya. Kedua, kalau kita nulis ke kuliner ya ada kulinernya. Syukur-syukur kitanya lagi makan. Lalu destinasinya, transportasinya, tempat ibadahnya, souvenirnya. Seperti itu. Jadi kita hadir ini kayak sini. Ini orang, nah anak sekarang tuh selalu nggak percaya ngelihat ini wallpaper. Jadi anak-anak sekarang itu merasa cuma di kamar dengan aplikasi. Sehingga ketika ada orang bepergian dengan landmark tertentu, mereka jadi nggak percaya. Itu fake kali. Nah, gitu ya. Oke, Golagong TV. Ada playlist travel writing. Cari di Golagong TV YouTube saya. Di situ ada banyak travel writing. Mbak Diana, selesai. Siapa yang mau bertanya, silahkan. Raise hand atau yang di auditorium. Yang di auditorium dulu ya, yang sudah hadir di sini. Ada yang bertanya, silakan. Oh ya, Bapak. Sebelum bertanya, saya minta maaf kalau misalnya di sini ada yang lebih pintar atau ada yang lebih banyak datang ke negara-negara tertentu. Silakan berbagi di sini ya. Kita sama-sama saling berbagi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Henny Puspita atau yang di auditorium? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Ini benar-benar bertanya karena belum punya pengalaman sama sekali. Saya sering sekali melakukan perjalanan tadi dalam kota sendiri di Lumajang ataupun ke luar kota. Tetapi ketika saya menuliskan itu hanya sekedar untuk menyampaikan bahwa saya melakukan perjalanan. Saya ada di sini, kemudian jalannya jauh, capek begitu. Nah, jadi sangat simpel sekali gitu yang saya tulis. Itu pun ditulis di status WA gitu. Kadang-kadang juga paling jauh di Facebook begitu. Nah, inspirasi itu ingin sekali begitu menjadi sebuah tulisan seperti yang dipaparkan oleh Bapak narasumber sehingga mempunyai makna dan meninggalkan jejak seperti hal yang disampaikan tadi. Itu bagaimana caranya? Terima kasih. Ya, Mbak Diana langsung dijawab. Iya, silakan langsung dijawab dulu biar enggak tenggelam. Suara masih jelas ya, suara saya ya? Ya, jelas. Nah, Mas, tadi udah bisa lihat itu dengan 5W1H aja. 5W1H pakai Mas, yang Mas lakukan itu udah benar.
Itu permulaan. Tinggal proses penyuntingan. Direvisi lagi. Cara merevisinya gunakan 5W+1H. Misalnya who. Who ini udah jelas nggak ya? Who-nya orang mana sih? Kalau Mas orang Jawa, udah terasa nggak dia orang Jawanya? Terus where? Where-nya di mana nih? Udah terasa nggak ya kalau where-nya di Singapura? Perhatikan kiri kanannya, gedungnya seperti apa? Trotoarnya bersih apa enggak? Ada pedagang kaki lima enggak? Kalau misalnya gini ya, misalnya gini, saya tulis, aku ada di Singapura, aku sedang jalan-jalan. Tapi kalau saya tulis begini, aku susuri trotoar di Singapura yang lebar dan bersih tanpa ada pedagang kaki lima. Beda nggak? Udah ada informasi tambahan di sana. Ya, trotoarnya lebar, nggak ada kaki lima. Kalau tambahin lagi sama saya, aku susuri trotoar di Singapura yang lebar dan yang lebar tanpa pedagang kaki lima seperti di kampungku yang selalu dipenuhi pedagang kaki lima. Nah, dibandingkan tuh kampungkunya di mana? Ini di Singapura. Singapura head to head, apple to apple sama kampung si penulis. Nah, seperti itu Mas. Dimaksimalkan saja 5W+1H-nya digali. When-nya, where-nya, who-nya. What, why, how. Digali itu. Ya. Nanti tanpa sadar Mas akan menemukan informasi-informasi, cerita-cerita dari 5W+1H tadi. Gitu ya Mas ya. Dicoba Mas. Sudah mau menulis di medsos aja sudah bagus. Oke Mbak Diana. Iya. Setelah yang di auditorium, yang di Zoom meeting ada Bu Heni Puspita. Dua lagi ya Mbak ya, dua penanya lagi ya. Sudah 9:30. 9:30 ya, oke. Bu Heni Puspita, sudah ada Ibu? Kalau nggak ada Mumu. Oke, pindah ke... Mas Mumu silakan. Silakan. Iya, terima kasih Kang Agong Ya. Sampurasun buat semuanya. Di mana ya? Semoga sehat. Saya di Jakarta nih Kang. Oke. Ya, saya ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang Ya. pertanyaan pertama langsung aja ya. Pertanyaan pertama itu boleh gak sih kita nulis dengan bahasa yang nyeleneh atau bahasa sehari-hari, kayak seperti penyebutan aku diganti dengan gua atau kamu diganti dengan lu, tapi tanpa menghilangkan unsur berita dan nilai berita. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mohon maaf Kang, ini agak pribadi. Kang Agong Ya. aktif di Wanadri tidak? Oh gitu. Ya, Ini ya. udah cukup sekian Kang, Ya, biar mempercepat oke. waktu. Terima kasih ya Kang Ya. kesempatannya. Nah, jadi gini, tadi yang ngasih sambutan tuh Pak siapa ya? Tadi mengingatkan kita agar berbahasa Indonesia yang baik. Jadi gini, di dalam narasi misalnya begini, yang sederhana gini, aku pergi ke Singapura naik maskapai berbudget rendah, misalnya gitu ya. Nah itu kalau misalnya itu narasi namanya ya. Kalau misalnya gue terbang ke Singapura dicampur lagi by Lion Air misalnya gitu ya. Nah boleh atau tidak disarankan kalau tulisan kita ini ingin dinilai apalagi ikut lomba. Nah lomba itu suka ada ukurannya, berbahasa baik yang benar, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi Mas Mumu sebetulnya tidak dilarang, tapi kalau diikutkan lomba itu akan berat menangnya. Nah hanya dialognya boleh, misalnya gini, aku seret koperku karena 4 temanku sudah menunggu di depan pintu 2 Terminal 3. Nah, itu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada dialog di sini. Lo, lama banget sih. Boleh. Karena itu dialog mewakili karakter si tokoh. Lo lama banget nih, gue udah kesal tahu nggak? Terus si tokoh yang ditunjuk tuh, aduh, hampura. Saya terlambat. Oh, itu orang Sunda. Tadi kan yang lo tuh biasanya orang Jakarta. Boleh di dalam dialog-dialog. Tapi saran saya kalau narasi atau deskripsi itu jika dilombakan
sebaiknya memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau misalnya tidak dilombakan, nulis di blog, nggak apa-apa. Begitu ya Mas Mumu. Nah, soal saya wanadri atau tidak, waktu saya kecil, ya SMA tadi saya senang traveling. Saya berteman sih dengan Bang Norman Edwin, berteman dengan Didi Samsu. Saya dulu jadi wartawan outdoor activity, tapi saya tidak masuk wanadri, tidak. Gitu ya. Tapi saya berteman dengan teman-teman wanadri, dengan Ogun sudah wafat ya. Dengan siapa lagi ya dulu ya. Banyak tuh. Karena saya bekerja jadi wartawan di Kompas Gramedia, di majalah Hai, di majalah Warta Pramuka, sehingga pergaulan saya dengan mereka. Oke, satu lagi. Oke. Saya akan bacakan dulu pertanyaan di kolom chat. Silakan Mas. Dari Galaxy J7, saat kita melakukan perjalanan, apakah kita hanya menuliskan yang sesuai dengan hasil pengamatan kita? Apakah kita tidak perlu melakukan wawancara dengan masyarakat? Oh, tadi kan sudah saya kasih tahu, harus mewawancarai, mencari dukungan, data-data sekunder, penguat testimoni dari masyarakat. Harus ya. Kalau tadi bicara soal kuliner, tanya ke masyarakat yang datang ke sana. Enak nggak kulinernya? Gitu. Oke, Mbak Diana, satu lagi ya. Ya, Sebelum saya kembalikan ke Indra untuk ada syarat-syarat lomba apa, Indra, biar. Silakan. Dari ruang auditorium, silakan Bu Ratna. Terima kasih Mbak. Selamat malam Mas Agong. Tadi sebenarnya pertanyaan dari Akang dari Sunda tadi sedikit menjawab. Di mana nih yang nanya? Halo? Kecil amat. Di sini. Ya, kecil Bu. Kenapa kecil ya? Suaranya. Oke. Ya Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Tadi sebenarnya pertanyaan saya sudah sedikit terjawab Mas Agung dari Akang Sunda tadi. Jadi terkait dengan gaya penulisan atau gaya bahasa yang dipakai travel blogger yang Bu, bener-bener nggak kedenger kurang keras kali Mbak Diana. Coba. Ulangi. Cek. Nah, ini kedenger nih. Oke. Nah, kedenger. Terima kasih Mas Agong. Jadi Ya. Ciri penulisan atau gaya penulisan dari travel blogger itu sebenarnya ada banyak yang unik nih. Jadi sudah sedikit terjawab tadi oleh Akang Sunda tadi. Jadi yang saya tanyakan bedanya apa sih dengan penulisan traveling dengan desain untuk video skripnya. Jadi di sini saya pribadi dengan beberapa teman kan memang ada agenda tahunan Mas Agong untuk lomba video pariwisata. Nah, yang membedakan atau tipsnya apa sih antara dengan kayak penulisan traveling dengan video script gitu. Ya. Dan info juga bagi teman-teman kalau untuk kontak dengan penduduk lokal kayak misalkan traveler backpacker itu biasanya bisa pakai aplikasi yang mendukung backpacker di Couchsurfing. Jadi para traveler ini bisa kontak dengan penduduk lokal. Jadi bisa mengetahui budaya adat istiadat setempat. Terima kasih. Ya. Jadi sekarang itu lebih berkembang. Sekarang jarang sekali orang kesulitan karena semuanya sudah tersedia. Mau naik pesawat, tinggal lihat Traveloka. Mau pergi ke sana nyewa hotel, tinggal Traveloka. Kalau zaman saya kan nggak bisa, semuanya on the spot. Nah, persoalan tadi vlogger misalnya ya. Kalau vlog itu biasanya kan on the spot ya. Pakai handphone, pakai tongsi, lalu dia melaporkan vlogger tuh di lokasi. Nah, kalau yang Mbak maksud itu lomba membuat pariwisata misalnya. Mbak ya, lomba menulis video pariwisata. Jadi desain skripnya apa sama dengan penulisan seperti yang Mas Agong? Ya, durasinya berapa menit? 3 menit. 3 menit ya? Jadi film pendek gitu ya. Jadi ada menulis skenario itu, misalnya skrip. Ada yang nggak pakai skrip, semuanya langsung on the spot. Kalau misalnya video 3 menit pariwisata yang harus kita pikirkan, misalnya ini Lumajang ya. Lumajang itu ke
Ke kota mana yang ke Malang ya? Dekat ke Malang ya, Lumajang ya? Dekat ke Jember, Mas Gong. Oh, dekat ke Jember ya? Iya. Oke, Jember itu ada apa ya di Jember? Jember, di mana ya Jember itu ya? Jember. Ya, ya Jember itu Batu, Malang, Jember, Banyuwangi, ya Probolinggo, sekitar situ ya. Gunung apa sih Jember tuh? Gunung. Lumajang, Gunung Semeru. Lumajang Gunung Semeru. Kalau Jember gunung apa? Nggak ada gunung. Nggak ada gunung ya? Saya tuh pernah ke Jember nggak sih? Kayaknya pernah deh. Ada hutan apa ya di situ? Hutan yang mau ke Banyuwangi ya? Itu ada hutan terus ada tempat wisata apa saya lupa. Nah, misalnya gini. Oke lah, kita bicara soal Gunung Bromo lah ya, supaya yang lebih umum. Gunung Bromo tuh mau pakai yang mana Mbak? How to get there-nya? 3 menit. Kalau 3 menit itu mau pakai cara penulisan skenario misalnya begini. 3 menit. 1 lembar itu 1 menit Mbak. Kalau dalam penulisan skenario. 1 lembar 1 menit. Kalau 3 menit berarti 3 lembar. Nah 3 lembar itu Mbak bisa bikin misalnya coba yang 6 hal tadi. How to get there, how to stay, how to eat. Mbak taruh Bromo. Kan bisa bikin footage. Mbak cari tokoh akunya. Penulisannya begini. 01 penomoran ya. Titik 01 eksterior atau interior. Jadi eksterior itu di luar. Interior itu di dalam. Misalnya 01 interior disingkat INT titik. Interior di dalam rumah. Berarti adegannya di dalam rumah. Terus siang apa sore? Gitu. Jadi penulisannya penomoran 01 titik lokasi interior atau eksterior. Di mana tuh? Di ruang tamu. Lalu waktunya siang atau malam. Tulis. Lalu pindah di enter. Di bawahnya pemain. Pemainnya siapa? Aku dan 2 temanku misalnya. Lalu adegannya apa? Adegannya aku mengambil ransel. 2 temanku sudah menunggu di ruang tamu. Nah, itu skrip seperti itu. Oh, aku membawa ransel. 2 temanku sudah duduk. Nah, ketika Mbak mau mensyuting 01 itu lalu di breakdown. Di ruang tamu itu kursinya seperti apa. Lalu temannya bawa ransel apa enggak. Nah, lalu pindah ke transisi ke nomor 2 pakai katu. Katu, CUT. Lalu space bar, katu. Katu pindah ke 02. 02 sama penulisannya. 02 apakah interior, apakah eksterior. Terus begitu. Tidak perlu Mbak memakai kata berbunga-bunga. Misalnya pagi hari yang indah, burung-burung bersinar terang, bernyanyi riang, matahari. Nah, kalau Mbak menulis begitu, lalu persyaratannya mengumpulkan skenario, berarti Mbak harus dijadikan itu gambar. Mbak harus cari burungnya. Ya, bagaimana Mbak? Ya, jelas. Mas Agung. Jelas, ya. Oke. Jelas, Mohon maaf nih Mbak Diana, kayaknya udah selesai. Tengah 10 saya ada keperluan karena besok ada seminar, mau ada meeting. Oke. Materinya sudah semua, pertanyaan dari 3 penanya juga sudah dijawab oleh narasumber. Terima kasih atas materi dan sharingnya Mas Gong. Semoga nanti teman-teman di sini bisa mengirimkan naskah sesuai dengan deadline dan seperti kata Bu Supiati bisa menang semuanya. Gimana Mas Indra, mau mengumumkan lombanya enggak? Dilanjut ke Mas Indra ya dari si publishing. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, seluruh peserta. Jadi nanti untuk teknis lomba kan di-share di grup ya, mengenai jumlah kata, cara pengiriman dan sebagainya kan di-share di grup. Namun sebelum itu akan kami share juga rekaman materi pada malam hari ini, rekaman videonya dan juga materi PPT-nya ya. PowerPoint-nya akan kami share dulu, teman-teman pelajari lagi. Dan nanti juga ada contoh ya, contoh-contoh
tulisan-tulisan dari Pak Golagong yang bisa dipelajari supaya teman-teman bisa menulis travel writing dengan baik. Nah, besok akan kami share, jadi malam hari ini belum ya, karena akan kami diskusikan dulu tentang tentang teknis menulis, ketentuannya dengan Mas Golagong dan juga dari Dinas Arpusda Lumajang. Intinya itu, dan untuk daftar hadir dan sebagainya akan ada di grup. Bagi yang belum masuk grup, silakan bisa masuk grup. Ini yang di online sih kayaknya sudah masuk grup semua. Kalau yang belum, yang di offline ini bisa masuk grup dulu dan akan kami share semuanya. Mungkin itu, jadi intinya jangan keluar grup dulu kalau lombanya belum selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acaranya sudah selesai ya Mas Indra. Tinggal Sudah, ya. akhir. Ini kita foto bersama. Iya, foto bersama nanti dari Bu Maliha akan membantu memfoto ya. Ya, silakan. Yang belum open kamera silakan. 1, 2, 3. Oke, next. Slide berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1. Salam literasi. 1, 2. Sudah? Oke. Lagi berikutnya banyak sekali ya. Oke. Nggak ada yang dibuka ini kamera. Oke. Next. Oke. Banyak sekali ya. Ada 250. 230. Sudah selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir di Auditorium Perpustakaan Mula Malurung Kabupaten Lumajang, kepada narasumber Mas Golagong dan Mas Indra dari SIP Publishing, juga Bapak, Ibu, dan teman-teman penulis semua yang hadir di Zoom meeting. Terima kasih atas acara malam ini yang berlangsung sukses. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Kita tutup acara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Indra saya kirim ya materinya ya. Oke. Ya. Terima kasih Mas Indra. Mas Ya, udah saya kirim tuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Golagong, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Dinas Arpusda Kabupaten Lumajang, terima kasih Gerakan 1000 Penulis ya. Luar biasa malam hari ini. Dan sampai ketemu besok di grup WA. Yes. Akan saya share link YouTube dan juga materinya. Iya, ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman ya. Waalaikumsalam. Yang Nusantara. Ya. Kita foto-foto dulu ya Bu yang di sini. Oh. Bisa Oke. off dulu ya. Oke. Link Zoom-nya sudah boleh kami tutup, Bu. Zoom-nya. Ya, terima kasih. Oke, saya tutup dulu. Info selanjutnya ada di grup WA ya. Ya. Saya tutup Zoom-nya.